Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, sahabat, teman, jamaah, kolega saya dan melalui guru-guru kita, mohon izin kami melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Seraya bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Kita lanjutkan, kita sudah membahas satu hal yang menghalangi kita kepada dekat pada Allah. Maka kita hari ini akan membahas yang kedua. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadhabihi ma bi ulumiha fi darin amin ya rabbal alamin. Wa ammal hasadu fa innahu mufsidu li ta'atil ba'isi 'ala khati'ah. Yang kedua yang bisa menghalangi kita dekat dengan Allah, yang memberikan demarkasi demarkasi pembatas yang kuat sehingga kita tidak bisa dekat dengan Allah, itu apa? Al-hasad, yaitu hasad, dengki. Karena dengki itu adalah mufsidut ta'at. Dengki itu adalah penghancur taat, al-ba'isu 'ala khati'at, dan pembangkit berbagai dosa. Itu adalah orang yang hasad. Hasad itu, Bapak Ibu sekalian, intinya ada 3. Yang pertama, tidak suka seseorang itu mendapat anugerah. Berarti ini menentang dari Allah. Yang kedua, lebih tinggi lagi, hasad adalah untuk menghentikan anugerah oleh yang dijatuhkan oleh kepada teman kita itu untuk dihentikan. Entah dengan fitnah, dengan berbagai cara, itu semua dia lakukan. Yang ketiga, ini yang hasad plus iri. Ya Allah, jadikan pangkat itu eselon 1, eselon 2 itu berikan ke saya, jatuhkan ke dia. Jadi memindahkan anugerah itu kepada dirinya. Ini yang paling jahat. Nah, hasad ini penyakit yang bahaya juga. Selain tulul amal melahirkan orang adalah apa? Lupa akhirat, lupa Allah. Kalau hasad itu adalah dia itu tidak mau temannya bahagia, kemudian dia melakukan sesuatu. Dan hasad itu miliknya orang banyak. Semua orang itu ada hasad. Nah, karena itu Allah, Imam Ghazali mengajak kita seperti ini. Wa inna da'ul mudhal alladhi yubtala fil kafira minal qura'i wal ulama. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Hasad itu juga menghinggapi mayoritas para qori dan ulama. Ini yang menyampaikan bukan saya tapi Imam Ghazali. Itu suaranya bagus, qorinya bagus, sering diundang, wah duitnya akeh. Kok bukti itu aku ya difitnah. Kemudian agar dia yang sering diundang menjadi qori di setiap momen. Wal ulama, dan juga ulama. Itu pondoknya kok gede ya. Piye caranya gede itu? Diisukan. Kemudian pondoknya jatuh, kemudian muridnya pindah ke dia. Na'udzubillah. Jadi hasad itu juga bisa al-qura wal ulama, juga bisa menghinggapi kepada ahli Quran, artinya membaca qiraat, dan pada ulama. Fadlul anil ammah wal juhal, apalagi bagi orang yang umum. Tanggane duwe mobil siji wis diomelin sak dawa-dawane lurung, sik dawa gurung ya, orang Jawa ya.
Kalau lurung itu jalan, sepanjang-panjang jalan masih panjang leher kita. Ngomong renek entek, ngeritik uang itu renek entek. Kalau membicarakan tetangga itu enggak ada. Gusti Allah kasih rezeki lho kok iri. Duwe rezeki tuku mobil ya alhamdulillah. Moga-moga saya juga bisa seperti gitu. Bukan itu duit itu kan dia ngingu tuyul ya jangan. Astagfirullahaladzim. Ya, ini apa sekarang ya lebih-lebih masyarakat umum. Orang umum itu apa ya? Sambil ngobrol naik warung pinggir jalan, kopi ini sak cingkir, ngobrolnya telung jam. Mas ditambah masih kental, Bu minta air panas. Ngobrolnya sak cingkir, ngobrolnya telung jam. Ya. Hatta ahlakahum wa auradun nar. Orang seperti ini baik yang umum maupun yang qori maupun yang qoriah ya maupun yang juga ulama itu bisa terhancurkan karena hasad itu dan dia auradahumul nar dan ini bisa digiring kepada neraka. Berat. Mudah-mudahan ya kita nggak ada rasa hasad kepada siapapun. Amma tasma'ul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna bisittah. Rasulullah bersabda ada 6 kelompok yang masuk neraka sebab 6 hal. Yang pertama adalah al-arabu bil asibah. Orang yang mengagung-agungkan kearabannya. Ini maaf bukan saya ya. Orang yang mengagungkan saya Arab. Yang bukan Arab, bukan Ahlul Bait. Orang yang Arab masuk surga duluan. Orang Badui di tengah gunung itu ya Arab. Ngingu kambing di gunung-gunung yang tidurnya di oro-oro itu juga Arab. Jadi atqakum. Orang yang paling takwa pada Allah itu yang dicintai Allah. Jadi tidak boleh al-arabul asobah, tidak boleh mengagung-agungkan terhadap asobah kelompoknya kearabannya. Wal aumara'u bil jaur dan yang kedua adalah pemimpin yang tidak adil. Karena itu berat jadi pemimpin. Menganak dengan Bang Cinde, Bang apa itu? Apa? Bang Cinde, Bang Tiraga. Bang Cinde, Bang Tiraga. Tiraga. Ya, jadi menganak oh ini kelompok saya kasih tempat yang lain enggak. Padahal yang lain pintar-pintar. Ya itu masuk neraka. Wa waddaqinil bil kibr dan yang kedua adalah astagfirullahaladzim ya maaf saya waddahadil bil kibr itu dan pemimpin daerah yang takabur mulai jadi RT aja sudah sombong, lurah lebih sombong ya, camat lebih sombong, bupati sombong, gubernur sombong, ini masuk neraka. Ini menurut hadis Rasulullah. Waktu jaru bil khiyanah dan pedagang yang khianat yang mengurangi timbangannya. Niki wau dipun nyang 8.000. Padahal ngenyangi ke 5.000. Biar orang yang ngenyang berikutnya, yang nawar berikutnya itu ke 7.000, 8.000 nanti dikasih. Kan banyak kan pedagang seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Astagfirullahaladzim, jangan ya, dagang-dagang aja. Okay. Wa ahlur rasyatik dan penduduk yang bil jahil dan penduduk umum yang bodoh itu juga bisa masuk neraka karena dia tidak masuk surga. Wis ndak duwe rezeki. Ya maaf ya ini bukan sesuatu yang kita tidak senang. Allah itu sudah memberi rezeki kepada semua orang. Tapi yang penting ibadah. Sugih yang ibadah ndak duwe sebab ibadah semua harus ibadah. Dan yang keenam wal ulama bil hasad dan ulama yang hasad. Banyak persaingan antara ulama itu banyak. Pondok iku gede. Mosok mondok nek kono. Gitu wis ono ae. Ya Allah ya Rabbi ya, dunia itu ya gitu ya. Tempat ujian.
sing apik ya diuji, sing biasa ya diuji, ya. Semua ujian. Oke. Wa inna balyatan balaghasu muha an auradatil ulama annar al haqiqun an yuhdharu minha. Dan sesungguhnya cobaan di mana telah mencapai kesialannya itu hingga mengantar para ulama itu ke neraka pada sehari-hari ngaji, tapi masih ada hasad. Kalau tidak boleh kamu ke sana, itu ilmunya cetek. Kan banyak, masa ngaji itu ke saya aja. Semoga ya kita tidak seperti itu ya. Ya. Maka terpastikan mesti berhati-hati darinya. Maka karena itu la haqiqun ayyuhdharu minha. Kamu harus hati-hati, kita semua harus hati-hati, jangan sampai hasad, karena hasad itu bisa menjadi dinding yang tebal mendekatkan diri pada Allah. Wa'lam anna hasad yuhayyiju khamsatun asya'. Maka dengki itu ada 5 hal yang akan ditimbulkan. Akhaduha, yang pertama, fasadul ta'at. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Pertama, kalau orang itu hasad, yaitu merusak ketaatan kita. Fasadul ta'at, jadi merusak taat kita itu kan rusak karena kita apa? Karena kita dengki. Jadi dengki itu ada 3 tahapan. Dengki di hati, dengki di mulut, dengki melakukan apa? Melakukan langkah-langkah strategis untuk menghentikan semuanya itu. Kawannya yang dapat penugrah. Nah karena itu, karena besarnya akibat dari dengki, maka dengan demikian Rasulullah mengatakan al-hasadu utawi hasad yakulul hasanah, iku akan makan kebaikan kita, kama sebagaimana takulun nar al khatab, sepertinya api yang memakan kayu bakar yang kering itu. Kalau Anda Bapak Ibu sekalian kok hasad hati, cepat istighfar. Kalau hasad mulut, minta maaf kepada orang yang dihasad. Kalau itu semua akhirnya tidak, akhirnya apa? Orang itu kehilangan dan orang itu tidak ridho, itu amalnya orang yang hasad akan pindah pahalanya kepada orang yang dihasad itu. Mengapa banyak orang itu disebut zong di yaumil akhir, merasa ahli ibadah, tapi di akhirat akhirnya bukunya kosong karena ternyata dia itu banyak hasadnya, amalnya pindah kepada yang dihasati itu. Mulai dari akal balik kita ngumpulin banyak amal, tiba saatnya kita hasad, hilang begitu saja. Nah, inilah yang Bapak Ibu sekalian yang kita harus berhati-hati terhadap hasad. Wasani yang kedua, fi'lul ma'asi wasyurur. Dengki itu bisa perbuatan maksiat dan keburukan. Alama qolawah bun ibnu Munabihin rahimahullah, seperti halnya yang disampaikan oleh Syekh Wahab bin Munabbih rahimahullah, belum mengatakan apa? Lil hasadi asalatu alamat. Tandanya orang hasad itu ada 3. Ya tamallaku idza syahidan, dia adalah mengambil muka apabila ada orangnya yang dengki. Kalau orang yang didengkeni itu ada manis, ngambil muka. Begitu dia balik, banyak nggak seperti itu? Banyak nggak? Banyak kan? Lek ketemu menang ya. Begitu tuh, mencepnya hilang, mencepnya nggak ini, mulutnya sampai 10 cm, jos, ranking hasadnya. Ya, ini orang hasad.
Ya, wa yahtabu idza ghaba, dan dia akan menghibah kalau orang itu tidak ada. Wa yasmutu bil musibah idza nazata, dan dia beleh pitik kalau orang itu jatuh. Lek kayak kok jatuh dari lurah tak aku beleh pitik. Syukuran. Saya beleh kembing. Ini kan banyak di kampung-kampung. Pokoknya kuwi engko lek wis ra jadi pejabat, aku tak beleh pitik. Saya menyembelih ayam. Itu berarti orang itu hasad selama dipimpin orang itu, ya, dan dia bergembira dengan musibah apabila turun kepada temannya. Jadi kesimpulannya sahabat saya, hasad itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Koncone mau naik pangkat itu hatinya kok mobal, hatinya tuh bergumuruh. Tapi kalau yang temennya jatuh, tepuk tangan. Wah, hebat, doa saya terkabulkan. Doa kok elek itu lagi gimana sih? Astagfirullah, ndongakno elek itu. Itu ya caranya melihat apakah orang itu hasad atau tidak, melihat diri kita itu hasad atau tidak. Nah, qultu wa hasbuka anna ta'ala amarana bil isti'adzi min syarril hasad. Cukup bagimu bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan yang dengki itu. Faqala subhanahu wa min syarri hasadin idza hasad. Sehari-hari pasti tiap hari jangan membaca kan wa min syarri hasadin idza hasad di surat Al-Falaq itu, dari kejahatan yang dengki, yang apabila ia dengki. Ya Allah. Jadi kita tiap hari kan itu kan. Kama amara bil isti'adzati min syarri syaitan was-sahir, sebagaimana telah diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan setan dan tukang sihir. Jadi the degree of quality, gradasi dari orang hasad itu sama saja dengan setan dan tukang sihir. Karena itu kita minta perlindungan dari Allah. Fangdur kam lahu min syarri wal fitnah, maka lihatlah berapa banyak kejahatan dan fitnah yang dimiliki orang dengki. Orang fitnah itu ya Allah, yang tidak ridho itu sak anak putune. Jenengan karakter assassination, menghancurkan karakter seseorang. Bojone kena, anake kena, putune kena. Berapa dosa itu apa? Dosa itu berturun temurun. Jangan-jangan nanti jenengan itu nggak punya sisa amal sama sekali. Karena apa? Karena hasad itu. Karena anak cucunya tidak rela. Kemudian ada warisan amal yang dipindahkan kepada orang yang dihasati tadi. Ya. Hatta anzala manzil syaitan wasahir. Kemudian beratnya dari hasad itu sehingga disedarkan dengan setan dan ahli sihir, hatta Allah musta'ana alaihi wa la musta'ada illa billahi rabbil alamin, hingga tidak ada tempat bermohon dan tidak ada tempat berlindung atas hal itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, akibat hasad apa? Wa talithu at-ta'abu wal hammu min khairi faidah. Orang yang dengki, rasa letih dan resah tanpa bermanfaat. Loh, koncone duwe mobil, koncone naik pangkat, ini ndak iso turu. Nah, banyak nggak seperti itu? Gembrubuk atine. Sing seneng wong liya, kene ra iso turu, berarti menyiksa diri kan? Ngapain sih hidup seperti itu? Bah-bahno, ini Surabaya ya. Surabaya itu bah-bahno. Kalau tulung aku bene lah, bene stok noai, ben. Ini kayak tulung aku ngene, ben, stok noai lah, ya. Ya, kemudian bahkan dia itu ma'adzalika wisdun wa maksiyah, bahkan bisa melahirkan dosa dan kedengkian dan maksiat itu, dari dengki itu. Wis ndak seneng, maksiat lagi. Kemudian kama qala Ibnu As-Samad rahimahullah, sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Ibnu As-Samad rahimahullah, beliau berkata, lam ara dhalimatu asbabun madlumin hasad.
saya tidak pernah melihat suatu penyakit yang paling kronis kecuali hasad. Nafasun daimun, maka dengan demikian dia akan melahirkan penganiayaan yang sepanjang jalan. Wa aqlun hakimun, dan otaknya selalu bingung. Wa ghamun lazimun, dan kegeliasannya permanen. Leres kan? Orang hasad itu kan gitu, orang yang bahagia mencurang tak wajahnya itu. Ngertos mencurang itu. Apa ya? Bahasa Indonesia mencurang itu apa ya? Masam, mukanya muka masam. Nggak indah gitu. Padahal inner beauty itu lebih indah daripada external beauty. Walaupun didempul karu-karuan, tapi kalau mencep terus mulutnya ya orang itu wedi. Orang lanang wedi kalau orang wedok mencep terus itu, ya. Wedi, takut. Lebih baik tipis, indah, ya. Lipstiknya tipis saja, nggak usah minor, tapi senyum, ya. Kelepek-kelepek gitu. Itulah. Jadi orang jangan hasad, biar kita itu senang, bahagia, kita doakan, ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah ar-rabi amal qalbi, matinya hati kita. Hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillah wa jalla, hingga ia hampir tidak dapat memahami satu hukum dan hukum Allah. Hatinya buta. Hukum tidak dipercaya, yang penting karepe dhewe. Hukum mestinya untuk mengadili, tetapi hukum diperalat karena hasad. Piye carane wong kuwi kena KPK? Banyak kan seperti ini. Maaf ya teman-teman ya. Nggak usah punya pikiran seperti itu. Biarkan rezeki dari Allah, pangkat dari Allah, kita doakan. Oke, itu ya. Maka sungguh Imam As-Sodi mengatakan, alaika bitulis somti tamlikul warok, wajib bagimu memiliki sifat warok dengan berlama-lama tidak bicara. Sumtu, diam itu emas itu benar, dan kamu harus warok. Warok itu kan takwa, ya. Takwa tak tawaduk kiu kona'ah wah warok. Itu kuncinya. Orang takwa itu orang yang tawadu, orang yang tonaah terhadap apa yang diberikan Allah. Kemudian warok, menjaga ketidakpatutan, itu adalah orang takwa. Jadi kiai kita itu kan pinter ya. Takwa itu apa? Hurufnya ta, kof, waw, kan gitu kan? Ya, taknya itu tawadu, konaah, warok, ya, ditambah hamzah, itu biasanya abid, ahli ibadah. Itu namanya orang yang apa? Takwa. Wala takum harisan ala dunya, janganlah kamu terlalu banyak untuk bicara dunia. Takun hafidhan, niscaya engkau akan terpelihara. Wala takun ta'anan, jadilah engkau suka mencemparkan nama orang lain. Tanju minal alsnas, maka sesungguhnya engkau juga akan selamat dari orang-orang. Hukum itu? Yang akan kena dirinya itu hukum apa namanya? Karma. Kalau kamu tuh suka untuk menjelekkan orang, kamu dijelekkan. Kamu menjatuhkan orang, kamu dijatuhkan. Itu hukum karma. Wala takun hasidan, kamu jangan hasad. Takun syarul fahmi, maka dengan demikian engkau akan cepat menjadi orang yang paham terhadap apa yang diinginkan, dekat dengan Allah. Dan yang kelima, orang hasad itu apa? Al-hidman wal khotlalu wala yakatu yadhuru bimurad wa yang suruh ala aduwin. Orang yang hasad terhalang dari sebuah kebaikan, kemudian terabaikan dan nyaris tidak akan pernah mencapai tujuan. Wala yakutu yafdurul bil murad. Orang kalau hasad, antinya kemerungsung, mesti kan tidak hati-hati. Kalau tidak hati-hati, mana mungkin dia akan sampai pada satu tujuan. Wa yansuru ala aduwin, dan tidak akan tertolong dari musuh-musuh kita oleh Allah.
Dan musuhmu itu banyak. Kemudian Syekh Hatim ya Al-Asom, ini ahli tasawuf yang terkenal. Beliau mengatakan ad-dhaghinu ghairu dzitin. Pendendammu itu pendendam itu bukanlah ahli agama. Kok orang itu hasad, pendendam itu bukan ahli agama. Wal aibu ghairul abid. Orang yang suka mencemparkan nama baik orang lain, karakter assassination ghairul abid, ini bukan ahli ibadah. Wan namamu khairul ma'mudin, dan para penggunjing itu orang yang tidak bisa dipercaya. Sini gunjingnya begini, ini bergunjungnya sini, munafik nanti, ya. Wal hasudu ghairu mansurun, dan orang pendengki bukanlah orang yang akan ditolong oleh Allah. Ini Syekh Hatim Ibnu Asy'ar. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, ya, kaifa yafdulu bil murad? Bagaimana engkau masih dengki kok mencapai tujuan? Enggak bisa. Ya, wa muradi. Bagaimana akan kamu itu akan zawalun na'im ta'ala an ibadih al-muslimin? Bagaimana engkau akan mendapat karunia dari Allah sedangkan musuhmu di orang Islam? Orang Islam dimusuhi. Ya enggak mungkin kamu itu akan dapat pertolongan Allah. Wa kaifa yansur al-adai, dan bagaimana kamu itu ditolong oleh musuhnya? Dan musuhnya nolong, kamu musuhin loh kok, minta ditolong. Gitu ya. Wahum ibadul mu'minun, dan musuhnya itu adalah para hamba-hamba Allah yang mukmin. Karena itu jangan memusuhi sesama muslim, jangan mengkafir-kafirkan sesama muslim. Ini kan banyak orang yang gampang-gampang itu. Walaqad ahsanu Abu Ya'qub rahimahullah, sebagaimana Abu Ya'qub rahimahullah dalam ucapannya beliau berdoa begini. Ini boleh dicatat Bapak Ibu sekalian. Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa husni ahwalihim. Ini doanya dari Syekh Abu Ya'qub karena takutnya hasad itu. Ya Allah, berilah kami kesabaran atas kesempurnaan nikmat-nikmat para hamba-Mu. Artinya bukan dirinya. Semua doakan. Ya. Dan kondisi mereka yang terbaik. Saya ulang ya. Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa husni ahwalihim. Termasuk saya, kita amalkan ya. Yang kita doakan itu bukan diri kita. Ya Allah, sempurnakan mereka nikmatnya. Kalau ada orang naik pangkat, alhamdulillah teman saya naik pangkat. Moga-moga nikmatnya anugerah Allah itu berkah, gitu. Kalau ketemu, aku saya ikut bahagia panjenengan naik pangkat, betapa bahagianya keluarganya, saya juga bahagia kok. Nah itu loh, bukan SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nih ya, ini caranya ya, doanya itu. Pada saatnya kita share ya, kita tulis nanti kepada siapa, admin ya, siapa tahu ada yang membutuhkan, kita share di grup. Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadik wa husni ahwalihim. Nah saya lanjutkan, wa innahu da'un yufsiku alaika ta'ah, dan sesungguhnya kedengkian itu suatu penyakit yang dapat merusak taat, wa yukfidu saraka wa maksiatik, dan dia dapat memperbanyak maksiatmu dan kejelekan-kejelekanmu, wa yamna'uka rohatan nafs, dan dia akan mencegahmu dari keindahan jiwamu. Tazkiyatun nafs wa tasfil qulub, tidak bisa, sulit. Wa fahmul qalbi, dan menjadikan hatimu itu tidak pernah paham terhadap Allah. Wa nusratu al-adai, dan pertolongan menghadapi musuh-musuhmu itu akan terusak. Wa tufari bil matlub, dan pencapaian yang engkau cari itu akan sulit kalau kamu itu masih punya penyakit hasad. Ya, maka dengan demikian yang terakhir, fa ayyuda'in yakunu adwa'u minhu,
maka penyakit mana yang ada itu lebih parah dibanding kedengkian? Ini pertanyaan silogisme. Ini cara menulis Gus Dur gitu. Coba saya ikuti cara nulis artikel-artikel saya, selalu saya akhiri dengan tanda tanya. Bukankah ini yang menarik? Bukankah ini tanggung jawab kita? Misalkan saya nulis di 1 abad ini 3 tulisan artikel, ya, itu bisa di-share di grup ya. Maaf ya, tulisan saya 3 artikel. Tantangan 1 abad M itu apa? Itu ada 3 saya tulis. Saya selalu kalau nulis itu di ujungnya, bukankah ini tanggung jawab kita? Artinya bukan tanggung jawab pengurus saja, tapi tanggung kita. Kalau sudah memimpikan sesuatu, bukankah ini menarik? Nah, itu biasanya. Ini cara Gus Dur nulis. Semua artikel seperti itu di ujung selalu ada tanda tanya. Seperti halnya Imam Ghazali menulis di ujungnya itu selalu mengatakan tanda tanya. Belum mengatakan fa ayyuda'in yakunu atwa min. Penyakit mana lagi yang lebih parah dari dengki? Fa'alaika bimuhalahati nafsika min dzalik. Maka wajib engkau mengobati jiwamu dan penyakit itu. Kalau saya nulis ada saya tulis biasanya cukup menantang bukan? Nah, kira-kira gitu. Kalau saya tulis, saya tanya seperti itu. Bapak Ibu boleh menulis saya, boleh baca tulisan saya, selalu ada tanda tanya di belakang saya. Kalau buat, nah ditutup. Ini boleh ditulis lagi ya Bapak Ibu sekalian. Tadi Mas Ibrahim mengatakan, wallahu ta'ala waliyun taufik bimannihi wa karamih. Ya, semoga Allah mengatur semua pemberian petunjuk dan segala karunia dan kedermawannya. Kalau yang pertama, ini boleh, ini yang ahli ceramah, yang PMI, yang muslimat fatayat, ya, teman-teman lah semuanya, Isnu, ya, saya kasih 2. Pertama, wallahu ta'ala waliyun taufik bifadlih wa rahmatih. Ya, itu sebelum wabil muwafiq ya. Yang kedua, wallahu ta'ala waliyun taufik bimannih wa karamih. Demikian, terima kasih apa yang saya sampaikan, semoga mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah. Wallahu ta'ala waliyun taufik bimannih wa karamih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.